Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Itu tema kita hari ini. Nah, wujud tabel distribusi frekuensi, ya, itu sebenarnya sudah bisa kalian lihat di materi-materi yang lalu, ya, pernah saya berikan dalam satu contoh soal, ya. Nah, misalnya seperti ini nih, ya, ini contoh tabel distribusi frekuensi, ya. Nah, tabel distribusi frekuensi ini minimal ada 2 kolom, ya, itu kolom kategori, ya, ini kolom kategori, kemudian ini kolom frekuensi, ya. Nah, contoh yang lain misalnya ini. Nah, ini kan. Kalau yang ini tadi judulnya apa? Lamanya iklan, ya. Lamanya iklan dalam satuan detik, ya. Artinya ada 24 iklan, ya. Ada 24 buah iklan yang lama tayangnya antara 21 sampai 30 detik, ya. Kemudian ada 54 buah iklan, ya, yang lama tayangnya antara 31 sampai 40 detik, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, contoh yang kedua, ya, ini adalah ini pengeluaran untuk iklan, ya, dalam satuan juta rupiah, ya. Kalau pemasang iklan, ya, itu kan biasanya membayar, ya, pada apa namanya itu, pada stasiun TV, ya, atau ke surat kabar, ya, untuk iklan yang dipasangnya. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi mengenai pengeluaran untuk iklan, ya. Nah, di sini ada 5 buah iklan, ya, yang pembayarannya sebanyak antara 241 juta sampai 250 juta rupiah, ya. Kemudian ada 8 buah iklan, ya, yang biayanya adalah antara 251 juta rupiah hingga 260 juta rupiah. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana cara membuatnya, ya. Bagaimana cara membuat tabel ini, ya. Nah, itu yang akan kita bahas, ya. Nah, untuk membuat tabel ini tentu saja perlu ada modal dasar, ya. Nah, modal dasarnya yaitu berupa data, ya, berupa data yang belum dikelompokkan, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Diketahui data berikut mengenai besarnya pengeluaran tahunan yang dihabiskan untuk mengiklankan produk-produk sejenis beberapa perusahaan yang sedang diteliti dalam 1 juta rupiah. Nah, jadi yang diketahuinya berupa data begini, ya. Data yang di dalam keadaan tersebar, ya. Nah, itu bagaimana cara kita mengelompokkannya di dalam tabel distribusi frekuensi, ya. Itu yang apa namanya, yang harus dipelajari, ya. Nah, ini langkah-langkahnya, ya. Ada pedoman membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Nah,
Sekarang kita coba ya, ikuti langkah 1 sampai dengan 3 ya. Kita coba langkah 1 sampai dengan 3 mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi ya. Kita buat satu contoh soal ya. Kita buat satu contoh soal, misalnya soal yang ini ya. Saya tunjukkan. Nah ini. Ya. Ini contoh soal. Nah, di sini atau contoh pertamanya jangan ini ya. Contoh pertamanya yang ini aja nih, sebentar. Itu contoh kedua aja. Yang ini aja nih contohnya. Nah, ini latihan ini ya. Nah, ini ada data hasil sampling ya. Data hasil sampling mengenai lama hidup bola lampu ya. Yang dihasilkan dua buah manufacturer A dan B. Ini satuannya dalam satuan jam ya. Jadi yang namanya bola lampu itu kan ada daya tahannya ya. Suatu saat lampu itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu mulai dari pemakaian pertama kali sampai mati nggak bisa dipakai itu berapa jam. Nah, ini datanya ya, hasil sampling dari dua perusahaan lampu ya. Nah, anggaplah kita memakai data ya, yang A ya. Anggaplah kita pakai data manufacturer yang A ya. Nanti tolong kalian bacakan ya, nanti kalian bacakan angka-angka ini. Di sini ada 40 buah data. Ya, di sini ada 40 buah data. Tolong kalian bacakan apa namanya itu? Angkanya nanti ya ketika saya minta. Oke, di sini ada 40 buah data. Nah, bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Nah, langkah pertama ya, itu adalah menentukan range ya, atau jangkauan. Itu adalah data paling besar dikurangi data paling kecil. Ini langkah pertama. Nah, di soal ini berapa range-nya? Coba kita lihat ya. Yang paling besarnya berapa, yang paling kecilnya berapa? Di data yang tadi. Nah, nih. Coba, ini paling besarnya berapa? 1093. Betul nggak nih paling besar? 1093. Iya, Pak. Betul ya, paling besar ya, 1093. Yang kecil berapa? $684. Sebentar, saya ambil ballpoint dulu ya. Tadi ballpoint di mana nih? Oke, nanti sudah ingat-ingat ya angkanya yang paling besar berapa? 1093 ya. 1093. 1093. Yang paling kecil berapa? 684. 684. Ini betul? Yakin asal hitung? 684 betul? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak, betul. Oke, berapa tuh? Coba kalau dikurangi. Nah, 409 bukan nih? Betul? Betul, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Itu range-nya 409 ya. Langkah 2. Langkah 2 itu adalah menentukan ya, banyaknya kelas. Banyaknya kelas ya, banyak kelas. Lambangnya K ya. Nah, banyaknya kelas atau banyaknya kategori itu ya, nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh juga terlalu sedikit ya. K ini tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil ya. Nah, ada salah seorang yang bernama Sturges ya, itu mengusulkan ya, banyaknya kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log n ya, di mana n ini adalah banyaknya data ya. Nah, di soal ini n-nya 40 ya. Nah, berarti banyaknya kelas
Itu adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Ya. Nah, ini kita gunakan Excel saja untuk menghitung ini. Ya. 1 ditambah 3,3 log 40. Coba kita gunakan Excel ya. Supaya kalian tahu juga bagaimana cara menghitung logaritma dengan Excel. Ya. Ntar saya buka dulu Excel-nya. Sudah muncul belum Excel-nya? Belum, Pak. Belum? Oke. Belum, Pak. Nah, ini sudah? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, Sudah, caranya Pak. gini, ya. 1 ditambah 3,3 dikali log 10. Nah, log 10 itu maksudnya logaritma basis 10 ya. Tadi banyaknya data 40. Jadi kurung buka 40, kurung tutup. Nah, itu ya. Nah, dapat 6,287 sekian. Nih. Ini kita copy paste ke yang kita sebut tadi. Nah, ini ya. Nah, itu 6,2868 ya, hasil pembulatan. Nah, tetapi banyaknya kelas itu kan nggak mungkin apa namanya itu nggak mungkin pecahan ya, nggak mungkin merupakan bilangan pecahan, harus bilangan asli ya, banyaknya kelas ya. Nah, di sini 6,2868 ya. Nah, sebenarnya bisa dibuat banyaknya kelas ini bisa dibuatkan ke 7, boleh dibuatkan ke 6 ya. Nah, bagaimana cara membulatkannya ya? Nah, ada beberapa pedoman ya. Nah, bisa kita gunakan pedoman bahwa banyaknya kelas itu sebaiknya ganjil ya, ada satu pedoman seperti itu. Nah, sehingga kalau kita taati pedoman itu kita bulatkan menjadi 7 ya. Dibulatkan menjadi 7. Ya. Jadi kita nanti akan membuat 7 kelas ya. Nah, kemudian langkah 3 itu menentukan lebar kelas. Itu C sama dengan R dibagi K. R dibagi K. Ya. Nah, di sini nanti akan ada aturan pembulatan. Ya. Aturan pembulatan. Ya. Pembulatan selalu ke atas. Ya. Dengan tingkat ketelitian. Dengan tingkat ketelitian yang sama. Dengan tingkat ketelitian data semula. Ya. Jadi kalau misalnya data semulanya sampai 1 desimal, ya, berarti lebar kelas juga harus sampai 1 desimal. Kalau data semula sampai 2 desimal, berarti lebar kelas juga harus sampai 2 desimal. Ya. Nah, sekarang coba kita hitung nilai C ini. C sama dengan R dibagi K. R-nya berapa? Tadi 409. Dibagi K, 7. Nah, ini sama dengan mendekati ya. Coba kita gunakan Excel 409 dibagi 7 ya. 409 dibagi 7. 409 dibagi 7. Ya. Nah, kita copy paste. Nah, ini. Nah, ya. Kita lihat di sini bahwa angka ini terdiri dari berapa desimal? Berapa tempat desimal? 3,
8. Ya, di sini ada 8 tempat desimal. 3, 6, 8. Betul. Nah, tinggal di sini untuk membulatkan. Di sini ada beberapa kemungkinan pembulatan. Ya. Nah, apakah mau sampai 7 tempat desimal? Sampai 7 di sini. Ya, sampai 7 tempat desimal. Kalau sampai 6 desimal di sini. Ya. Kalau sampai 5 desimal di sini. Kalau sampai 4 desimal di sini. Kalau sampai 3 desimal di sini. Kalau sampai 2 desimal di sini. Sampai 1 desimal di sini. Ya. Nah, kita mau bulatkannya sampai berapa desimal? Itu yang jadi masalah. Ya. Nah, tapi di sini ada pedoman. Ya. Tingkat ketelitiannya sama dengan tingkat ketelitian data semula. Nah, kalau kita lihat data semula, ya, data semula tadi, itu berapa desimal? Ya. Ini. Ya. Di sini datanya sampai satuan, ya, nggak ada sampai 1/10-an atau 1/100-an ataupun yang lain. Di sini datanya tingkat ketelitiannya sampai satuan, ya, sampai satuan. Nah, jadi kalau begitu, ya, yang ini pun sama, ya, C ini harus dibuatkannya sampai satuan, ya, dan harus ke atas, ya, nih selalu ke atas, naik, ya, berarti C ini nilainya adalah 59. Ya. Jadi C-nya 59, ya. Nggak boleh ke 58, ya. Karena pembulatannya harus ke atas. Ya. Nah, itu. Ya. Sampai sini ada yang bertanyakan tidak mengenai pembulatan ini? Apakah ada yang bertanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, ya. Berikutnya adalah tentukan lebar berikutnya, menentukan kelas-kelas interval. Ya. Nah, di sini kita perlu berapa kelas? 7 kelas, ya. Nah, coba kita buat tabelnya dulu. Ya, kita buat tabelnya. 7 kelas. Nah, itu, ya. Ini nomor kelasnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ini data mengenai lama hidup lampu dalam satuan jam. Ya. Tuh. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan batas-batas kelas ini nih, ya. Yang ini berapa sampai kelas pertama ini berapa sampai berapa, kelas kedua berapa sampai berapa, kelas tiga berapa sampai berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, pertama kali kita hitung dulu ini nih, ya. 59 dikali 7, ya. 59 dikali 7 berapa? 7 itu panjangnya kelas, ya. 59 ini lebarnya, ya. Nah, berapa 59 dikali 7? 413, betul? Betul, Pak. Ya. Nah, kemudian tadi range-nya berapa? 409. Ya, R-nya 409. Kalau dikurangi, ya, 413 dikurangi 409, berapa? 4, ya. Nah, kemudian 4-nya dibagi 2, ya, sama dengan 2. Nah, baru nanti data paling kecil ini dikurangi 2. Nah, 684 dikurangi 2, jadi 682 kan? Ya, 682. 682. Nah, ya. Nah, 682 ini harus sampai berapa? Ya, nanti kita isi nih, ya. Nah, sekarang supaya mudah, ya. Supaya mudah,
kita ngerjakannya jangan ke samping, tapi ke bawah. Ya. Jadi habis 682, kita tambahkan 682 ditambah 59. Ya. Kan pada kelasnya 59. Ya. Jadi kalau dijumlahkan berapa tuh? 682 ditambah 59. Berapa? 741, Pak. 682 ditambah berapa? 59 kan? 741. Nah, di sini 741. Gitu. Lebih mudah ke bawah ngerjakannya. Ya. Nah, ditambah 59 lagi. Ya. Tambah 59 lagi, 800. Ya. Berikutnya lagi 859. Ya. Berikutnya lagi berapa? 859 ditambah 59. Nah, 918. Berikutnya lagi berapa? 918 ditambah 59. 977. Nah, setelah itu ditambah 59 lagi. 1036. Ya. Nah, baru kemudian yang ini diisi 740. Ya. 741 dikurangi 1, 740 kan. Nah, kemudian di sini 799. Nah, di sini 858. Ya. Dan di sini 917. Di sini 976. Di sini 1035. Ya. Nah, di sini berapa? 1035 ditambah 1035 ditambah 59. 1094. Nah, setelah menyusun ini, kita periksa kembali, ya, apakah semua data bisa masuk dari paling kecil ke paling besar. Ya. Data paling kecil kan tadi 684 kan, nah, bisa masuk di kelas yang pertama. Ya. Kemudian yang kelas yang terakhir, yang terbesar 1093, 1093 bisa masuk di sini. Ya. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau tanyakan nggak nih? Sebelum saya lanjutkan lagi, apakah sudah ada pertanyaan dari bagaimana menyusun kelas-kelas ini? Apakah ada yang mau tanyakan? Jelas? Oke, ya. Kalau jelas, sekarang tolong kalian bacakan angka yang tadi, ya, salah seorang aja. Siapa nih yang kira-kira yang mau membacakan yang ini nih, ya. Mana? Sebentar. Nah, nih. Yang data manufacturer A. Ya, ada 40 data, siapa yang mau bacakan? Satu-satu. Siapa yang mau bacakan? Nah, coba. Kalau nggak ada yang mau bacakan, saya tunjuk aja nih. Coba ini nih. Lala. Ya, Lala Pak. mana? Ya, coba bacakan ya. Ya, Pak, siap. Oke, bacakan. Bentar. Ya, coba dibacakan. Yang manufacturer A. Yang pertama berapa? 684, 684. Oke. Tetap lagi. 697, 697. Terus 720, 720. Terus 773, berapa? 773, 773 di sini. Oke. Terus 821, 821. Terus 831, 831. Terus 835, 835. Terus 848, 848. Terus 852, 852. Terus 852. 2 kali ya? Iya, 2 kali, Pak. Oke. Terus 859, 9. 860, 860. Terus 868, 868. Terus 870, 870. Terus 876, 876. 876 ya. Terus 893, 893. Terus 899, 899. Terus
905, 905, terus 909, 909. Ya, terus ya Pak. 911, 911. Terus 922, 922. Terus 924, 924, terus 926, 926, terus 926 lagi, 926 lagi, terus 938, 938. Terus ya Pak. 939, 939, terus 943, 943, terus 946, 946, terus 954, 954, terus 971, 971, terus 972, 972, terus 977, 977, terus 984, 984, terus 1005, 1000 berapa? 5, 1005, terus 1014, 1015, 14 Pak. 14. Oke, terus 1016, 1016, terus 1041, 1041, iya Pak. 1041, terus 1052, 1052, 1080, 1080. sama 1093 Pak. Sudah Itu yang semua? manufaktur A. Sudah Pak. Oke, nah baru kemudian kita isi kolom frekuensi, ya. Atau banyaknya lampu juga bisa, ya. Frekuensi atau banyaknya lampu dalam contoh ini. Nah, kelas pertama ini ada 3 anggota, ya. Kelas kedua ada 1 anggota, kelas 3 ada 6 anggota, ini ada 10 anggota, ini 11 anggota, ini ada 5 anggota, ini ada 4 anggota. Coba kita cek jumlahnya betul nggak jadi 40 nih. Kayaknya ada yang salah deh. Ada yang salah nih sepertinya nih. Ini cuma 39. Ya, ada yang terlewat. Bapak yang nomor 3 itu 6 Pak, bukan 5. Oh, ya. Terima kasih. Nah, sekarang sudah betul ya. Dapat 40. Nah, udah selesai. Ya, udah selesai. Nah, baru kemudian, ini kan sebenarnya nggak diperlukan. Ya, ini nggak diperlukan. Bisa kita hapus. Ya, bisa kita hapus. Jadi, dalam tabel distribusi frekuensinya, ya, lama hidup, ya, bola lampu. Ya, efek Stirrer. Ini anggap sebagai judulnya, ya, judulnya. Ya. Nah, ini bisa kita hapus, ya. Nah, ini bisa kita hapus ini. Nah, itu, ya. Nah, jadi kita sekarang sudah punya tabel yang diminta, ya. Tabel distribusi frekuensi. Ini seperti ini. Ya. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari dalam mengerjakan apa namanya itu? Cara membuat tabel distribusi frekuensi? Oke, kalau ada pertanyaan kita coba buat satu lagi ya.
Ya, kita coba buat satu lagi. Soalnya yang ini nih, ya, yang sampai 1 desimal. Ini nih misalnya. Nah ini nih. Ya. Ini adalah data mengenai lamanya perjalanan ya, dari rumah ke kantor, ya, dalam 1 menit. Ya. Ini adalah daftar lamanya perjalanan dari rumah ke kantor ya, dari sejumlah karyawan nih, ya, dalam 1 menit. Ada berapa buah data nih? 3, 4, 5 dikali 6. 5 dikali 5 ya. Ada 25 data nih, ya. Ada 25 data. Tolong kalian capture ya. Supaya cepat di capture saja, jangan disalin satu-satu. Tolong salah seorang atau semuanya atau yang bisa saja yang bisa ya, capture atau screenshot data ini nanti untuk dibacakan. Coba tolong di screenshot bagi yang bisa screenshot ini. Nanti kalian bacakan data ini. Sudah ya? Oke ya. Oke. Nah, ini uniknya apa? Ya, ini uniknya adalah di sini kan sampai 1 desimal. Kalau tadi kan tanpa desimal yang tadi. Ini sampai 1 desimal. Jadi kita punya contoh yang lain ya. Oke, di sini ada 25 data ya. Ini 5 dikali 5. Betul ya, ada 25 data. Oke. Sekarang kita kerjakan ikuti langkah-langkah yang tadi ya. Oke, kita buka lagi ya. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama itu menentukan range ya. Data paling besar ya dikurangi data paling kecil. Nah, coba kita lihat. Data paling besarnya berapa, paling kecil berapa? Di data yang tadi. Nah, nih. Coba paling besarnya berapa? Paling besarnya 48. 48 ya, betul ya? Yang paling besar. Iya, Pak. 48 paling kecil berapa? 21,2. 19,5 Pak. 16,5. Oh, 16,5 paling kecil nih. Oh ya. 16,5 paling kecil. Ya, jadi kita kurangi nanti 48 dikurangi 16,5 ya. 48 dikurangi 16,5. 48 dikurangi 16,5 ya. 16,5 tadi betul ya. Berapa itu? 31,5. 31,5. Oke. Berikut langkah 2. Menentukan apa? Banyaknya kelas ya. Kita gunakan aturan Sturges 1 ditambah 3,3 log n ya. Nah, berarti 1 ditambah 3,3 log 25. Ya. Ini mendapatkan berapa? Ya. Nah, coba kita apa namanya itu? Kita gunakan Excel ya. Nah, nih. 1 ditambah 3,3 dikali log 25. Nah, 5,613. Nah, ini 5,613. Nah, tetapi banyaknya kelas ini kan tidak mungkin pecahan, ya, sehingga di sini kita punya pilihan apakah mau dibulatkan ke 5 ya, atau mau dibulatkan ke 6 ya. Nah, tapi ada pedoman-pedoman yang bisa kita ikuti, misalnya pedoman ganjil genap ya. Nah, apa namanya itu untuk banyaknya kelas ya, itu kita upayakan ganjil, yang tadi ini dibulatkan menjadi 5. Dibulatkan menjadi 5. Nah, tapi ada juga orang yang lain yang bisa yang pakai pedoman yang lain dibulatkan ke atas ya. Itu boleh juga ya. Kalau dibulatkan ke atas jadinya 6. Ya, di sini saya menggunakan pedoman ganjil ya. Jadi saya buatkan jadi 5 ya. Nah, nanti kalau misalnya ternyata setelah dibuatkan 5 jadi gagal, ya nanti kita bisa naikkan jadi 6 ya.
Karena bisa jadi pembuatan dengan cara ini bisa gagal. Ya. Ini nanti bisa kita ubah banyaknya kelas ini. Angka 3 sekarang. Ya. Itu menentukan lebar kelas. Ya. R dibagi K. Dibagi K. Nah, ini mendekati berapa? Ya, sama dengan berapa? 31,5 dibagi 5 ya. Kan dibagi jadi 5 ini kan. Dibagi jadi 5. Nah, ini mendekati berapa? Coba kita hitung 31,5 dibagi 5. Ya, kita coba 31,5 dibagi 5. Nah, 6,3. 6,3. 6,3. Nah, kalau ini kemungkinan gagal nih ya. Di sini kita lihat bahwa hasil pembagian R dibagi K ya itu ternyata 1 desimal ya, yang notabene sama dengan data semula. Data semula kan tadi sampai 1 desimal juga. Ya. Ini menimbulkan kegagalan ya. Nah, supaya kalian tahu gagalnya di mana, coba kita praktekkan ya. Coba kita praktekkan supaya kalian tahu gagalnya di mana. Ya, karena saya bilang memang bisa gagal ya. Nah, tapi bagus dari kegagalan ini jadi ada contoh ya. Nah, coba kita buat tabelnya ya. Nah, kita akan buat tabelnya. Tadi kan diminta jadi 5 kolom kan, 5 apa namanya itu 5 kelas ya. Nah, coba kita buat nih 1 2 3 4 5. Supaya kalian tahu gagalnya di mana ya. Nah, ini ya. Supaya kalian tahu gagalnya di mana ya. Dari kemarin jadi contoh yang gagal di kelas yang lain nggak dapat nih, contoh yang gagal nih bagus ya. Nah, ini yang pertamanya berapa? Kelas yang data paling kecilnya berapa? 16,5 kan ini kan? Nah, 16,5. 16,5. Sampai berapa nanti kita isi. Nah, kemudian 16,5 ini ditambah berapa? Ditambah 6, berapa tadi? 6,3. Coba ditambah 6,3 ya. Jadi 22,8 kan? Betul? Betul, Pak. Nah, sekarang 22,8 ditambah 6,3 berapa? Berapa? 29,1. 29,1. Nah, ditambah